makanya kalau ngaji tafsir ya saya kan berkali-kali ada makna di tafsir Imam Suyuti saya tambahin umpamanya ini. Maksudnya umpama itu supaya contoh itu tidak mengikat. Jadi yang disebut beliau itu satu dari sekian potensi ribuan contoh. Ya kayak tadi misalnya antak suruh minas sholat itu umumnya ulama membayangkan qasrul sholat yang 4 jadi 2. Padahal enggak, maknanya meringkas aturan dari wajib menjadi tidak wajib. Bahkan sebagian aturan itu dikatakan haram tidak haram. Itu tadi misalnya bawa najis atau teman kamu mau dibaca orang kafir terus kamu bilang, hei hati-hati, itu tidak batal kalau dalam sholat siddatil khauf. Paham ya? Jelas? Semaju dan malam terus tidur Lailatul Qadar. Aku wis gumun be wong bingung ora ngene wong. Ma unzira abahum elam ing daru tegese ora den kei wedi sapa ngake fi zaman fatra ing zaman fatra. Ya sama seperti ini. Orang tidak mendapat ingdar itu fi zaman fatra, zaman enggak ada rasul. Tentu tidak hanya itu toh. Ada rasul tapi orang itu jauh dari komunitas ulama. Itu juga termasuk orang yang tidak mengalami ingdar. Jadi tidak mengalami ingdar bisa di zaman fatra. Atau sudah ada rasul tapi dia jauh dari ulama atau jauh dari komunitas Islam. Itu juga komunitas yang tidak mengalami ingdar. Fahum mongko te wong akeh kaum iku qasidun lali kabeh iki manis sing iman parustilan. Contoh paling gampang nek dawuh ya mesti bener itu loh. Kalau kamu ngaji tafsir Jalalain ya yuhan nasu butu rabbakum. Anas biasanya tafsirkan kufaru Mekah. Kenapa? Padahal di situ nas semua manusia apa kafir Mekah? Semua manusia. Cuma konteks dulu karena Nabi orang Mekah dan zaman itu yang diberi peringatan orang Mekah, Imam Suyuti bilang kufaru Mekah. Nah seperti itu kufaru Mekah mengikat apa enggak? Enggak kan? Enggak, karena yang dituruni Quran ya kafatal linnas. Tapi ya nasu di Jalalain sering ditulis apa? Kufaru Mekah. Nah, seperti itu tidak mengikat. Itu contoh saja, Pak. Contoh saja dalam konteks zaman itu. Paham ya? Jadi banyak, makanya tafsirnya enggak ngikat. Ya, tapi yang ngomong gitu harus orang alim. Kalau kamu yang ngomong malah kacau. Kemudian ngomong sombong, Mas itu kan manusia, saya juga manusia. Ngapain saya harus ikut? Itu Arab itu. Itu ora, itu sombong Arab, no? Itu sombong Arab. Lakot hakko teman-teman fahum, lakot hakko teman-teman nyata pak alkohol wapo tita. Wajib berarti sih. Wajib mana nyata alaksari ini. Yang atas saya pakai wangkai biladan. Lakot hakko teman-teman jadi nyata pak alkohol wapo tita anane adab. Wajib berarti wajib bapak adab alaksari bil adab. Fahum mengkote wong akeh layu biru naraiman sopong akeh. Il aksaru dikese udah agak wong uraiman. Zaman itu maksudnya. Ya, maksudnya zaman itu. Tapi jengben kemudian ngerti. Tapi yang mungkin batu Isa semua orang iman, tapi ya banyak yang setelah iman itu tidak bermanfaat lagi karena wis matahari terbit dari barat. Hinala yang fa'u nafsan imanu alam takun amanat mingkop. Inna saat temen ingsun ujala ke ingsun fi anabi. Ing dalam gulu-gulune wong akeh tak gawe aglalan ing bring. Biayu doma kabaran bian tu doma kabaran sento di kumpulno ilaha maring anak kok palai ditang. Di anak gol lah karena saat menewin ibu yajma'u bisa ngumpul apa gil aliada ing tangan kalau maring geger maring gulu-gulu itu jenis unuk. Wong Arab nak darani kene ku unuk, nak darani kene ku nasr. Ya cari wong Arab, ya kene ku unuk, kene ki nasr. Lah gulun ngene tangan ditakok teng nopo? Napa? Gulu. Napa ini jenenge cidok niku cidok. Jenenge guri-guri. Kaya mengkote tangan ilahi di kumas muatun teku kono ilal asqoni maring dagu. Niki lho jenenge dagu jamu takonin wa ya mustama ulahyan. Kumpulnya 2 dagu atau 2 wang lagi cuman fahum mengkota wong akeh mukmahuna iku dadi bunder sapa wong akeh manane rafiuna ngangkat wong akeh usaha misirae wong akeh lastatiuna ora iso mampu sapa wong akeh khoda ing ngendekno rukus meneh dimaksudi wae ta iki mutamsilun mubayangan mutamsil gambaran mulane kula gumun be ulama riyen tak contohno ya nek ulama dhisik utek wong dhisik nak darani bun rokok digludung wong kafir sampeyan digludungno ning neraka. Iku yo pancen ngalim tenan wong dhisik. Mergo gambarane ngene, ora usah praktekno sampeyan, praktekno saiki wae. Nak praktekno sampeyan kowe ora sampeyan mlebu neraka. Dadi ngeten wong nak lungguh ngene, wong Arab nak darani iki ason-ason. Terus ngeten niki kan niki jenenge dengkul. Dengkul itu kena dagu, terus tangan kena jito. Dadi ngeten. Dadi wong wis dalam keadaan bunder. Paham ya? Lah malane malaikat kan nyaduk terus duduk-duduk. Paham ya? Jadi mergo napa? Dengkul nek prek dagu, paham ya?
tangan nempel jidok terus ditaleni. Paham ya? Terus ya karena gludung dong, makanya ukuran adanya bener rokok itu. Oke, bayang saiki sebenarnya usah, gak sama bu maksudnya, paham? Mana pemayu serai iso, bos posisi ngono, paham ya? Sebenarnya usah dulu, maksudnya praktek saiki. Orang gitu. Lah dawe Imam Suyuti wal muradu te kang den kersane iku anagum sak temne wong akeh la anu nek ora tunduk sapa ngakeh le imane maring iman. Wala faduna nek ora tunduk sapa ngakeh ora ndilukno. Usahau eksira wong akeh lalu krono iman. Ini tapi jauh Imam Suyuti. Tentu tidak semua ulama sependapat. Jadi cara Imam Suyuti semua yang dikatakan Quran ini mutamsil. Artinya mereka tidak tunduk, maknanya tidak menerima iman. Tapi itu cara Imam Suyuti. Ulama lain yang mengatakan tidak. Memang orang kafir ketika masuk neraka dalam keadaan seperti itu dan digelundung. Ya tidak apa-apa sama-sama benar. Ya sama-sama benar karena ya Quran itu milik bareng. Milik bersama. Jadi kan banyak kalimat kayak tadi mengkosor sholat, meringkas sholat 4 jadi 2 yang meringkas, paham ya? Dari aturan ketat menjadi agak longgar juga meringkas. Jadi semuanya namanya memotong apa? Memotong dari 4 menjadi 2 yang memotong, paham ya? Dari aturan wajib menjadi tidak wajib juga memotong. Nah, itu kan sama-sama benar, lihat nanti konteksnya. Wajah nalan gawe sapa ingsun mimpi ini aidim sanging ngarepe wong akeh sadan ing tutup. Amin kholfim sanging burine wong akeh sadan ing tutup. Fathisin sadan wa tumiha lan tumai sin sudan fil mauti ing panggonan loro. Faksena mongko ngekeki gelap ingsun ing wong akeh wa mongko te wong akeh lan siruna ningali sapa ngakeh. Tamsilun iki contone itu disat diturukil iman maring ketutupe dalan iman alih ing atase kufar. Nah cara Musyuti kabeh iku mau tamsil dadi ngene. Dari depan kami kasih tutup, dari belakang kami kasih tutup, kemudian mereka saya kasih kegelapan, maka mereka tidak tahu. Mananya apa? Dari arah depan yang mereka nggak ngerti pentingnya iman, dari arah belakang yang mereka tidak ngerti pentingnya iman, maka mereka buta, artinya tidak iman. Itu sorry Imam Suyuti. Tamsilun ini hanya perumpamaan lisat diturukil iman, yaitu tertutupnya jalan-jalan iman. Tapi ulama lain mengatakan ya enggak, memang pernah ada peristiwa di mana orang kafir ngepung Rasulullah. Dan mereka dari depan matanya dihalangi, dari belakang dihalangi, sehingga ketika Rasulullah keluar mereka tidak melihat. Itu ya nyata ya. Jadi makanya ngaji itu kan keren. Oh ini ada sekian tafsir, terus gue ngomong kan kayak orang alim keren. Nah tak kata siapa? Ono rekamannya. Tapi orang ngaji dewe. Tak kata siapa? Ada rekamannya. Nah aku tak ada kata siapa Gus tak didono kitabe. Lah gue didono rekaman. Gue sampai zaman akhir gue semaju. Soalnya sing rido kan. Enak kok Kang jadi orang alim enak. Nanti itu jadi orang alim ya rugi tadi nanti kan. Abdul Qadir masuk surga. Entah ini gelombang kedua dan para penggemarnya. Jadi akhirnya sing alim tenan yang di swarga, sing kedua dan para penggemarnya. Gue rasa alim kan. Cukup kan nggak rugi kan? Gus Pak masuk swarga kedua dan para penggemar terus jebule podo ae. Kenapa? Kan masyhur itu hadis itu. Rasulullah itu ada sahabat menangis, gak bisa tidur nangis. Berhari-hari gak bisa tidur nangis. Hanya karena ingin punya satu pertanyaan. Lama-lama ketemu Nabi, ya Rasulullah sudah berhari-hari gak bisa tidur, ingin menanyakan ini tapi tidak berani. Coba kamu tanya saja. Ya Rasulullah, saya ini kalau mati, engkau kan suatu saat dipanggil Allah, ada ketemu engkau. Makanya mumpung sekarang saya tak melihat wajah engkau sekuat-kuatnya, sekuas-kuatnya. Karena Nabi ya. Kenapa? Ya kalau engkau di surga, saya di neraka kan nggak ketemu lagi. Atau kalaupun engkau di surga kan kelasnya beda, kan nggak ketemu lagi. Jadi kemungkinan dua-duanya itu tidak ketemu. Karena Nabi saja, ya hanya Nabi karuan di surga, saya di neraka nggak ketemu. Atau engkau di surga, saya di surga pun beda. Ya nggak ketemu. Kata Nabi, tidak begitu aturan mainnya. Almarhum ma'aman. Nah, orang itu sesuai yang jadi orang bersama orang yang dibunuh. Jadi ya saya harus ikhlas kalau kamu saya gitu. Yang di bodoh kali ini ada semua angker tahu tentangnya keperingatan sih aku mengangkat tapi film jadinya angker tak. Baik dari sana hati alifan angker tak mata sili alam nasir sudah. Baik itu kali alifan walaupun alif dengan usaha landaran dan hamzah kita sil wa ufralan ya wa tartilan tiga itu.
Amlam tunggu wong ra wis bakat kafir, mbok elingno cek rambu elingno tetep la yu'minu ora gelem iman. Lah sing iman iku sapa inama tunggu ang mestine ngelingno sira. Maksude yanfa'u tegese manfaate wong garuka peringatan sira. Peringatanmu manfaat man ing wong itaba manut sapa man adzikra Al-Qur'an tegese Qur'an. Wa khasyana nuti sapa man ar-Rahman yang awase Rahman duwi padahal ora roh pengiran. Ya khofa tegese wedi sapa ing Allah, toh walam nyaro ora ningali sapa wong ing Allah. Nek duwe iki takut Allah dalam keadaan toh dia tidak melihat Allah langsung. Mergo tak tafsiri iki barang gaib ning Indonesia terjemahannya hantu. Melihat alam gaib itu maknanya apa dalam bahasa Indonesia? Hantu. Mulane iki ra tak terjemah. Wah, dia namanya ini wakasih kalau di sebuah ar-Rahman yang wasir Rahman bilui di padahal dia neraro langsung. Ya orang usah diterjemah ya, terjemah itu. Barang kau malah repot. Fabasiru mongkongnya kayak berita gembira siro wengman, bimang firotin kelan pengempuranan wa ajrin dan ganjaran karimin yang terhormat. Orang yang seperti itu, yang mengikuti Quran dan takut Allah itu layak mendapat maghfirah wa ajrin karim wa ta'ala ajrul karim wa jannatu swarga. Inna satu neng sun awa nakmu ya ingsun kuno yang urip neng sun almota yang sing mati dikasih krono. Mana tubulan nulis ingsun filauhil mahfud ma ing apa wae kodamu kang nglakoni sapa ngakeh fi hayati. Di lauh mahfud apa yang pernah kamu lakukan ditulis min khairin kaapian wasari dan keelean li jazau supaya diwales sapa ngakeh alih ing atase iki. Wa atharuhum lan ya tak tulis bekas-bekas kelakuanem. Matek saya perkara ustuna kang digawe sunah apa bima badam sause wong akeh. Jadi perilaku kamu ditulis, setelah kamu mati masih ditulis, yaitu bekas-bekas sunnah kamu yang pernah kamu lakukan. Jadi misalnya kayak kok penemu judi, selama ada orang judi ya kamu dapat, paham ya? Paham ya? Lorok gak? Makanya ulama ngendikan dulu tubalil amwat, tubaliman mata wa matat ma'awihin. Bejo wong mati kemudian juta-jutanya maklok mati pisan. Maknanya dia mati dalam keadaan tidak pernah melahirkan sunnah keburukan, paham ya? Tapi bejo wong sing mati kemudian dia mendirikan sunnah kebaikan yang diikuti kok sampean ini itu bener gak paham jalannya lah, mau jalannya harus turun lagi gak paham lah ya gowo lo kok gowo jalan ya dong, bisa bapak gak paham lah ya gowo itu sudah bagus apa? Bagus jadi pokoknya anut anak ya anut nanti sebenarnya anak tuku jalan tak kok pak kok tuku jalan disini bapak aku ngemari dia no jalan nah tapi disini bapak paham ya orang ya paham terus tahu jelas itu kemana tuh rumah kodamu wah makanya sisa-sisa amal kita bekas-bekas amal kita semuanya adalah ditulis gak usah mana beliau kepengen dengan nate syukuran, pisan-pisan nate syukuran. Pertama nak kita bisa sholat. Wiling-wilingan banyak orang syukuran perkara ulang tahu. Kenapa pertama nak kita bisa sholat kita tidak pernah syukuran. Padahal sholat itu yang menjadi identitas anak kita, kehambaannya ila yaumil. Boy orang itu sehingga nanti anak kita itu senang sekali. Itu saya itu kalau agak marah, itu anak saya yang paling kecil baru umur 6 tahun. Itu tahu-tahu bilang, Pak saya sudah sholat. Karena dia tahu. Saya itu paling terhibur kalau ada berita sudah sholat. Jadi itu penting supaya orang itu tahu orientasinya bapak itu sholat. Jadi jangan sampai terus anak kita kalau ulang tahun syukuran, tapi pas sholat kita dingin-dingin saja. Lama-lama anak kita berperasaan sholat itu tidak penting. Artinya apresiasi bapak biasa. Itu contoh kecil. Jika nanti tertanam, anak kamu tertanam nanti cucu kamu tertanam. Jadi itu namanya asar. Jadi harus seperti itu. Jadi ya itu namanya asal. Makanya Nabi Ibrahim nggak berani minta uang sama Allah, minta rezeki nggak berani. Tapi kalau dia menyebut sholat dulu baru berani. Rabbana liyuqimus sholat faj'al afidatan minan nas tahwi ilaihim warzuqhum, kata Ibrahim, supaya mereka kuat sholat ya Allah. Nggak apa-apa kamu kasih makan, supaya kuat sholat. Karena kalau Nabi Ibrahim hanya berdoa, ya Allah kasih mereka makan. Nah jika zina, gue demenan, gue judi. Nabi Ibrahim melok terus, makanya dimulai Rabbana liyuqimus sholat, supaya mereka kuat sholat ya Allah. Nggak apa-apa mereka kasih makan. Jadi supaya ini sholat jadi pokok. Kenapa kita makan? Supaya kuat sholat. Andai kan Ibrahim hanya berdoa supaya kasih makan mereka. Kemudian kekuatan itu dipakai maksiat. Ibrahim kan ikut dosa. Itu sirinya. Kenapa? Doanya Rabbana liyuqimus sholat. Ya. Jadi kata liyuqimus sholat didahulukan. Apa? Supaya mereka kuat sholat. Maka kasihlah makan, kasihlah rezeki. Jadi supaya sholat jadi pusat orang.
Itu harus dilatih. Ya tentu kamu latihnya sidik-sidik. Wong anak esopo kan gitu, tapi ini kan maksudnya orangnya biasa. Maksudnya aku mau cerita. Gue gelo ya monggo, terus mutung ra ngaji ya monggo. Gue ra ngaji, gue murid gue gampang. Gue guru gue aku gak ngerti. Ya maksudnya sing gelem ngalah teko ini kan. Oh, liane larang nyewane. Wa asarum lan bekas-bekas yang makanya ketika Ahmad bin Hanbal itu ahli hadis karena selagi riwayatnya dia dipakai orang tahu Rasulullah itu karena ahli hadis. Benar yang paling hebat tentu qala Rasulullah. Tapi apa artinya qala Rasulullah kalau nggak diriwayatkan ulama dari ulama sampai kita? Tapi apa artinya sampai kita? Nak kalau sing ngalahi mocong ini, nurono mocong ini, paham ya? Ayo kita kitab Musnad Ahmad, nak raruh budi larang ngendok. Kalau sing maca raruh sini, paling kenangan kok. Budi larang. Tapi baru kalian semua kemudian bisa ini juga ada. Misalkan kalau lain niru nakus mati ngorek jalan, orang niru. Tapi aja niru sesate. Orang jadi rakaru-karuan. Jadi Imam Suyuti itu tafsirku udah dimundur. Aja dirusak apa? Wa atharuhum mastun nabihi ba'dan. Wah kalau suara dilatih kalau anak-anak sampai mulai bisa sekolah. Tunjukkan kalau Anda senang lewat syukuran atau lewat. Beda harus besar-besaran. Tunjukkan kalau kamu mengapresiasi secara senang, karena itu identitas kita. Apa identitas kita? Waktu lasenan yang saben-saben perkara. Nasobahu bifi'lin fasih. Atau nasbuhu tena sampai lafat kulasen bifi'lin kan fi'il fasih. Nasbuhu tena sampai lafat kulasen bifi'lin kan fi'il fasih kan nafsiri bil fi'il atau dawu asena. Ahsayna kulasen ahsay. Nah berarti namanya di wakulasen nan ngitung ing saben-saben perkara. Wa kulasen lan ingsun ngitung ing saben-saben perkara. Manane aksoi nate sing ngitung ingsun bisa. Dogat nang tegese ngitung ingsun bisa fi imam ing dalam catatan utawa ing dalam kitab induk. Imam manane kitab induk mufid kan jelas. Kita penting sih kitab ini kan jelas. Wa dal kitabul bayin iku Allahul mahfuz.